Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gebri. Jadi ini ada konten baru yaitu Get to Know. Dan aku udah ngundang temanku, dia mahasiswa Teknik Kimia Universitas Indonesia. Oke, mungkin Jul boleh memperkenalkan diri dulu nih. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Juliandri. Sekarang mahasiswa Teknik Kimia UI angkatan 2019. Oke. Jul, kira-kira kenapa sih lo milih Teknik Kimia sebagai jurusan lo sekarang ini? Dan kira-kira kenapa milih Teknik Kimia di UI gitu? Oke, nah, jadi ini sebenarnya mungkin teman-teman SMA juga bingung ya untuk milih jurusan, mau pilih jurusan apa ya. Nah, saya juga waktu itu bingung nih, mau jurusan apa. Nah, pertama sih saya coba cari apa sih jurusan yang prospek kerja yang luas dan juga gak kalah penting gaji yang gede ya. Nah, itu dua saya coba searching. Nah, terus yang ketiga itu saya mikir lagi, kan sekarang pengangguran tuh banyak ya, S1 yang pengangguran, yang benar gak bro? Ya. Nah itu, saya coba mikir, nah menurut saya sih karena lowongan kerja sama orang yang S1 itu gak sebanding gitu kan, jadi kelebihan tuh orang yang S1. Nah jadi saya coba mikir gimana supaya ada gak jurusan yang sedikit gitu di Indonesia, supaya lulusan S1 yang jurusan A itu dikit, sehingga bisa sesuai sama demand-nya gitu. Nah, jadi waktu itu sebenarnya dari tiga ini, dan yang gak kalah penting deh, saya lupa deh. Yang pertama sebenarnya mapel deh, lupa sorry. Mapel dulu. Jadi saya kan sukanya fisika, matematika, dan kimia. Mafiki ya? Iya, biologinya kacau lah pokoknya gitu kan. Nah, jadi cek lagi. Nah, itu kan kebanyakan saintek tuh. Teknik tuh yang paling banyak. Yang biologi paling dikit kan teknik. Nah, waktu itu saya kayaknya pernah mikir kayak pengen IT, terus pernah kepikiran teknik industri, pernah ganti-ganti deh, Tekim. Nah, terus terakhir kenapa saya pilih Tekim, karena itu tadi. Kalau dari prospek kan teknik industri luas juga, Tekim luas juga nih. Nah, kalau gaji saya cari ya, kalau nggak salah emang termasuk juga. Cuman yang paling sedikit Tekim lebih dikit, karena di daerah saya kalau nggak salah emang nggak ada Tekim. Saya kan dari Kepri, Kepulauan Riau. Nah, jadi saya pilih Tekim. Kenapa di UI? Ya. Nah, jadi ceritanya saya dulu SNMPTN, saya pilihnya UGM. Jurusannya? Teknik Kimia. Teknik Kimia juga ya? Karena dia tampungnya gede. Kalau nggak salah bisa 67 atau berapa gitu. Tapi UI cuman ya 20 atau belasan kalau nggak salah. Nah, jadi saya pilih UGM. Tapi nggak keterima. Itu rata-rata rapotnya berapa kira-kira? Waduh, lupa deh. Tapi sekolah saya bukan top banget. Jadi sebenarnya saya udah kurang yakin. Saya udah kayaknya nggak bisa. Karena jujur saya setahun sebelum UTBK saya udah mulai SBM. Karena saya lihat dari searching juga, saya searching Google kan. Ternyata SNM itu sangat tergantung sama sekolahnya juga kan, yang punya alumni. Dan alumni saya ini rata-rata cuma satu tiap angkatan. Satu yang bisa PTN. Itu kemana itu? UGM, dan UGM. UGM ya. Terus yang di atas saya itu UI, farmasi. Nah, itu. Jadi kayak gitulah. Jadi saya gak membawa harapan besar sih sebenarnya. Nah, terus kenapa saya akhirnya pilih UI? Karena waktu SBM saya coba tanya ke orang tua, mama saya tanya, bagusnya pilih UI atau UGM? Nah, saran dari orang tua kan lebih bagus dekat sama abang saya. Kebetulan abang saya kan kuliah di Untar di Jakarta ya, sedangkan UI yang di Depok. Nah, lebih dekat. Terus disarankannya di situ. Ya udah, walaupun dia tampungnya sangat dikit nih, kalau nggak salah 20-an ya, atau berapa gitu. Mungkin bisa 50-60-an. Tapi saya dengar kata orang tua aja, gas saja UI. Nah, akhirnya bersyukur keterima. Oke, jadi si Jul ini mungkin dia ngikuti apa omongan orang tuanya ya. Iya benar. Ya, dan itu ya bisa diterima. Iya, harus dengar ya kata orang tua ya. Terus Jul, kayak gimana sih persiapanmu untuk bisa
bisa lulus ke UI gitu ya. Nah, oke. Jadi seperti yang tadi ya, saya setahun sebelum UTBK saya udah persiapan nih. Jadi waktu mulai kelas 3 saya udah mulai cicil. Nah, pertama cicilnya gini sih, kan UTBK itu kan materinya banyak ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 kan. Ya udah, coba cicil aja materi yang berhubungan sama kelas 1 dulu nih. Nah, coba dikerjain soalnya. Kalau kalian udah ngerti materinya, ngerti konsepnya, udah dikerjain. Dan waktu itu saya mostly dari internet ya, dari internet saya coba cari ya, pembahasan kalau memang ada, terus ya belajar gitu sih, terus kebanyakan latihan soalnya. Nah, jadi benar-benar apa ya, belajar terus lah waktu itu harus sampai mengerti itu. Dan ya gitu sih intinya ya. Kalau ada nggak sih kayak tips belajarmu itu gimana gitu? Tips belajar. Iya. Nah, kalau tips belajar sebenarnya ya pertama ini sih, niat dulu deh. Kalau kalian nggak niat, belajar pun nggak masuk, ya kan? Ya selain niat dulu. Niatnya kalian harus suka dulu nih sama mata pelajarannya. Karena ada yang udah nggak suka kan dari awal. Kayak contoh biologi, saya nggak suka nih. Iya. Jelas saya walaupun baca pun saya nggak masuk otak ini. Jadi itu lo skip? Ya saya nggak terlalu fokus karena saya tahu kalau ikan disuruh panjat pohon ya mending jangan kan, benar kan? Jadi saya nggak pegang, ya kan? Tahu saya ikan, saya berenang kan. Saya fokus di matematika, fisika dan kimia. Nah gitu kan. Nah, oh ya, terus sebenarnya saya pernah les juga sih. Oh. Berarti bimbel ya? Bimbel ya. Tapi bimbelnya itu dekat-dekat UTBK. Kan 19 itu ada 2 gelombang ya. Ya. Nah, jadi di gelombang pertama itu saya kan rencananya habis UN baru les, karena di Batam ya, bukan di tempat tinggal saya sih. Nah, jadi saya di Batam les selama 1 bulan kalau nggak salah. Tapi gelombang pertama saya itu dekat banget, kayak seminggu setelah UN kalau nggak salah. Jadi saya les baru berapa hari doang, langsung tes UTBK. Oh, tapi lo udah persiapan kan dari? Benar, setahun lalu saya udah persiapan. Nah, cuman bimbelnya ini cuman untuk matangin aja gitu? Iya, sebenarnya matangin aja. Nah, karena kebetulan kakak kelas saya kan bimbel di situ ya, jadi kita coba kan. Nah, tapi ternyata nilai UTBK pertama saya tuh lebih tinggi dari UTBK kedua. Itu, jadi ya kalau dibilang sia-sia sih ya sebenarnya nggak tahu juga ya. Ya gitulah. Lo waktu persiapan UTBK itu belajar itu berapa lama? UTBK? Ya. Ya. Sehari bisa berapa jam? Belajarnya ya? Iya. Itu saya tergantung ya, karena kalau kita sekolah nih, masih sekolah, dan tergantung sama tugas. Kalau misalnya sekolah ada tugas ya kerjain dulu. Tapi kalau misalnya nggak ada tugas nih, ada waktu kosong ya kita belajar. Biasanya bisa ya 4 jam, 5 jam mungkin ya. Tapi benar-benar tergantung sih, tergantung waktu kita deh. Itu ini belum masih sekolah kan? 4 jam? 5 jam. Jadi kadang kosong juga, kadang nggak belajar karena tugas atau ada kegiatan lain. Nah, jadi itu sih. Jadi selama kita punya waktu ya kita coba belajar aja. Itu. Terus yang waktu bimbel itu belajarnya berapa jam? Wah, itu lumayan ya. Itu kan udah bimbel kan, di sana belajar lagi kan. Terus pulang ya biasa malam belajar lagi biasanya. Ya. Nah, tapi masih ada main game sih, kadang teman aja kan, main ML ya. Gitu. Cuman ya lebih intens deh, lebih banyakin latihan soalnya. Itu berapa jam tuh? Itu bisa, aduh, lupa deh. 8 jam? Lebih? 8 jam kayak enggak deh. Kalau kehitung sama lesnya mungkin iya kali ya. Wah. Mungkin sih. Oke. Kira-kira dari, kan lo udah ambis ini kan belajar UTBK. Kan katanya apa? Hasil nggak akan mengkhianati usaha, gitu kan? Benar, bro. Kira-kira nilai UTBK berapa? Ya, saya lupa sih detailnya, tapi saya ingat rata-rata yang pertama itu 708, antara 708 sampai 710. Wah, itu udah tinggi banget loh guys, kalau di atas 700.
kayak 700 itu udah nilai aman, kayak mau kemana aja kayak ya udah tinggal Keren nggak bisa. nggak tahu sih, tapi kayak udah aman sih kalau mau ke jurusan yang lain juga aman sih sebenarnya. Tuh. Mantap guys. Ya, tapi belajarnya harus ada niat sih. Kalau kalian nggak niat, kalian mau belajar 10 jam pun ya nggak masuk otak sih. Jadi niat itu penting. Nah sekarang kan lo udah semester 5 ya, mau 6 kan dulu. Kira-kira apa sih kendala terberat yang lo alami selama kuliah gitu, dari semester 1 sampai di semester 5 ini? Oke, jadi sebenarnya yang paling berat itu ya waktu. Waktu paling berat. Itu maksudnya berat waktu itu gimana tuh? Gini, jadi kan waktu SMA mungkin ya, SMA kita kan mungkin kita emang ada waktu di sekolah kan pagi sampai sore ya, itu kita di sekolah terus mungkin yang ada eskul ya kan, mungkin bisa sampai malam mungkin kan. Nah terus biasanya kan ya kalau dibilang sibuk ya kadang kan masih bisa lah, kayak tugas kadang di sekolah kan kadang gabut nih, gak ada kelas dan kerjain tugas kan. Terus kalau ini termasuk saya anak rantau juga kan, kalau di rumah kan ada motor, terus semuanya dekat gitu sih, kayak mau beli barang dekat semua. Tapi kalau di kuliah, nah itu pertama anak rantau nih, gak punya motor nih, semuanya jalan kaki kalau gak gojek. Terus kadang mau beli barang tuh mungkin jauh kali ya. Nah jadi waktu itu penting sih, karena perjalanan dari sini ke kampus itu udah berapa lama gitu kan. Nah jadi manage waktu itu penting, dan kuliah itu kita gak dikontrol banget, karena misalnya kelas kita jam 8 sampai 10 nih, terus nanti jam 1 ada kelas. Nah itu kan kita gak dikontrol. Nah itu sebenarnya kita lebih bebas sebenarnya, tapi kita harus benar-benar tahu waktu lah, karena dosen gak boleh ingatin kita, nanti ada jam kelas ini, enggak kan, mereka gak akan ingatin. Kalau dosennya gak ingatin, misalnya kita lupa kelas, bisa jadi kalau absennya kurang ya, kita sering gak datang, itu kan gak bisa UAS ya atau apa. Nah itu waktu sih, dan di sini kan kita organisasi juga, organisasi, terus kalau kita ada ospek juga kan. Nah itu waktu kita ospek tugas itu harus benar-benar di manage dengan baik sih, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Tanggung jawabnya sih, jadi benar-benar harus lebih inilah. Jadi masalah terberatnya itu tentunya tentang time management gak sih? Iya, time management. Jadi kayak kalian udah gak dikontrol sama ini kan, kayak kalian mau datang kelas kalian gak kena, mungkin dosen gak biarin ya, tapi ya nilainya kena gitu. Kalau mata kuliahnya gimana? Ada kendala nggak sih? Apa ya? Mata kuliah yang ada di Tekim? Ada yang apa? Kendalanya? Kendala. Itu pasti sih ya. Kalau dibilang ya mata kuliahnya pasti ada yang susah sih, terutama yang ada hitungnya ya. Tadi di awal lo bilang lo suka mafiki gitu loh. Iya. Tapi kenapa kayak jadi kendalanya di hitungannya? Beda banget. Jadi hitungan ini, kayak gimana ya? Beda banget lah sama SMA. Jadi kayak kita integral turunan itu harus benar-benar ngerti konsepnya. Nah tapi nanti ke aplikasinya itu lebih kompleks ya. Kadang nggak bisa diselesaikan dengan manual kadang. Dia ada namanya persamaan yang ada, dia udah kasih persamaan gitu sih, tapi kita tetap harus tahu konsepnya, dan kadang hitungannya bisa panjang. Susahnya gitu sih, cuman ya harus nurunin rumus gitu ya, persamaan, terus ya sebenarnya nggak perlu hafal ya, dia open semua, kadang kita pun belum tentu bisa jawab ya. Itu ya bro. Nah, terus kalau di teknik kimia itu kira-kira belajarnya apa aja dulu? Belajarnya, oke. Jadi bagi yang belum tahu teknik kimia itu belajar apa, jadi inti dari kita 4 tahun ini kuliah, kita itu belajarnya bagaimana kita belajar proses ya, proses mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi dengan
biaya yang seminimal mungkin dan profit yang setinggi mungkin ya. Ya itu pasti ya. Dan komersial. Jadi kayak dalam pabrik. Berarti Neki ujung-ujungnya duit. Udah ya. Kita harusnya. Karena tapi sekarang kan ada tentang lingkungan juga. Lingkungan kayak kita bikin minyak mentah menjadi bensin yang kita pakai, Pertalite, Pertamax, itu kan kualitasnya berbeda, itu kan proses yang berbeda. Bagaimana kita menghasilkan itu sehingga ada harga yang beda-beda kan ya? Iya. Karena kualitasnya beda, itu jelas. Terus apa? Mata kuliahnya. Mata kuliahnya, oke. Mata kuliah, kalau mungkin ada yang bilang teknik kimia banyak kimia, itu mungkin salah. Kimia itu penting, tapi nggak banyak. Karena apa? Karena kita tetap menghandle bahan kimia kan. Jadi kita harus tahu lah, minimal kita tahu. Makanya kita ada belajar kimia dasar, kimia organik, kimia analitik, terus apa lagi? Kimia fisika ya. Iya. Iya, kita harus tahu itu basicnya. Tapi kita kebanyakan belajar fisika dan matematika. Ya, fisika. Kenapa fisika? Karena misalnya kita mau bikin sesuatu nih, bisa kita masak, itu perlu panas, benar nggak? Panas, berarti itu perpindahan panas, ya kan? Nah, panas itu mahal. Dan kita pakai LPG, LPG itu bayar kan? Tapi di pabrik itu kan panasnya butuh banyak nih. Iya. Nah, itu harus dihitung nih. Panasnya berapa? Panas itu sangat mahal. Kadang dipakai lagi. Panas yang lebih itu bisa didaur ulang. Nah, itu tentang perpindahan kalor. Itu kan fisika. Tapi ya, di SMA juga dipelajari kan, tapi nggak terlalu. Iya, itu basicnya dari basicnya lagi lah. Iya. Itu udah paling basic. Tapi kalau yang ini udah sangat sampai ke bagaimana suatu alat itu lu hitung. Iya. Dan namanya heat exchanger ya. Bagaimana lu hitung perpindahan panasnya dari satu ke yang lain. Nah, itu baru salah satu. Terus ada lagi yang perpindahan massa. Massa. Misalnya kita mungkin kimia pernah belajar distilasi ya. Distilasi minyak bumi. Nah, itu perpindahan massa itu. Terus kita bisa hitung tuh. Setelah dipindah, berapa sih fraksi mol di atas, berapa fraksi mol di bawah. Perlu berapa sih ketinggiannya gitu. Nah, terus yang paling penting ada namanya TRK ya. Oh, itu teknik core dari teknik reaksi kimia. Nah, itu basicnya itu dari kimia sih. Kinetika, laju reaksi. Karena kita harus tahu laju reaksi. Cuman beda di sini itu laju reaksinya itu kita harus tahu ya. Kita cari ordernya ya. Itu order ya. Kita cari order, kita cari mekanismenya, terus kita menurunkan lah. Kayak udah lebih dalam lah ya. Lebih kompleks lah dibandingkan kalau di SMA itu kan dikasih data, terus ya udah tinggal nentuin ordernya gitu. Iya, kalau ini enggak ya, karena bisa sangat kompleks ya. Bisa pangkat di bawah, bisa seperti itu lah. Apalagi kita kalau dikasih katalis nanti kayak gimana itu berbeda ya. Dan juga lain-lainnya sih, ada perancangan alat ya yang kita belum ambil sih, perancangan alat. Terus ada produkan, kita desain produk juga, itu agak kimia banget juga ya. Nah, nanti kalau di UI ada ya namanya produkan, kita mendesain suatu produk yang unik ya, yang mungkin belum ada atau masih belum tren ya, sering dipakai. Terus ada pabrikan, kita merancang pabrik, misalnya mau rancang pabrik apa? Pabrik sederhana bensin ya. Bagaimana dari alat apa, bahan baku apa, di mana, tempatnya di mana, itu nanti dikalkulasi ekonomisnya, kira-kira tuh ekonomis gak gitu ya. Iya, terus kalau di teknik kimia dosen-dosennya gimana jadi? Wah, dosen. Oke. Jadi sebenarnya dosen di teknik kimia semuanya baik sih. Semuanya baik. Cuman ya ada yang pasti lah, namanya manusia, ada yang beda tipe ya. Nah, jadi contoh sederhananya dari segi usia ya. Usia misalnya dosen muda sama dosen yang udah senior. Nah, jelas beda ya. Kalau dosen muda kan kita lebih enak nih, ngajak ngobrolnya agak lebih nyantai. Dan mereka lebih gaul juga sebenarnya. Nah, mereka kadang canda-canda juga sih. Ya kan? Ya. Tapi kalau dosen senior mungkin mereka canda, tapi mungkin kita yang takut juga sih, takut salah ngomong, karena
kadang lebih strict aja. Dosen tua tuh yang senior ya maksudnya, lebih ya harus lebih dijaga sih kata-katanya, sikapnya. Terus ada juga dosen yang ada yang baper ya. Baper, harus hati-hati sih kayak dalam ucapannya, kadang suka salah paham. Terus ada juga dosen yang mungkin ya nggak suka kita pamer sesuatu kali ya, nggak tahu ya. Ada, dan ya gitu ya. Oke Jul, terakhir ini mungkin lo bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin menjalani UTBK, semangat semuanya, dan jangan lupa terus belajar tapi tetap dengan niat dan strategi yang benar. Jangan sampai teman-teman belajar tapi nggak ada hasilnya, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi benar-benar niatnya sih yang penting, niatnya dulu, baru benar-benar start. Targetin aja. Ini butuh berapa hari untuk mempelajari materi A itu, atau targetin hari besok saya harus kerjain soal yang paket A misalnya. Itu nanti benar salah nanti dikoreksi aja, evaluasi masing-masing misalnya gimana, dan seperti itu sih. Tetap semangat guys. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Makasih juga buat Jul udah sharing-sharing di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Oke.